Pemirsa, visi pembangunan Indonesia diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto kepada dunia pada World Economic Forum 2026 di Davos. Pada kesempatan ini, Presiden juga menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas politik dan ekonomi, tata kelola yang bersih, serta investasi besar pada manusia sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan, khususnya di tengah ketidakpastian global yang ditandai konflik, krisis kepercayaan, dan perlambatan ekonomi dunia. Dalam forum ekonomi global di Davos, Presiden Prabowo memulai dengan menggambarkan situasi dunia yang berada dalam ketidakpastian, diwarnai konflik bersenjata, rapuhnya kepercayaan antar negara, serta tekanan geopolitik dan ekonomi. Di tengah kondisi ini, ia menempatkan perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat utama pertumbuhan, karena tanpa keduanya kemakmuran tidak mungkin tercapai. Berangkat dari konteks global itu, Presiden memaparkan posisi Indonesia yang dinilai tetap solid. Ia menyampaikan lembaga internasional menilai Indonesia sebagai titik terang ekonomi global dengan pertumbuhan yang konsisten di atas 5% selama lebih dari 1 dekade. Inflasi dijaga di kisaran 2%, sementara defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3% dari produk domestik bruto. Capaian ini disebut bukan hasil optimisme tanpa dasar, melainkan ditopang bukti ketahanan ekonomi dan kebijakan yang terukur. Between peoples is fragile. History teaches us peace and stability are our most valuable assets. Peace and stability are the ultimate prerequisites for growth and prosperity. There will be no prosperity without peace. Excellencies, distinguished delegates, the IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth amid a challenging external environment. While the world had faced tightening financial conditions, trade tensions, and political uncertainty, Indonesia continues to grow. Indonesia's economy grew by more than 5% every year over the last decade. And I'm confident that this year our growth will be higher. Selanjutnya, Presiden mengaitkan kinerja ekonomi ini dengan pilihan politik jangka panjang bangsa Indonesia. Stabilitas nasional menurutnya tidak hadir secara kebetulan, tetapi hadir dari keputusan untuk menjaga persatuan, mengutamakan kerjasama, serta membangun kredibilitas yang dijaga lintas pemerintahan. Indonesia, kata Presiden, tidak pernah gagal membayar kewajiban hutangnya, dan setiap pemerintahan selalu menghormati komitmen pendahulunya sehingga kepercayaan investor tetap terjaga. Dalam kerangka pertumbuhan ke depan, Presiden memperkenalkan peran strategis Danantara Indonesia, Sovereign Wealth Fund Nasional, yang dibentuk untuk memperkuat alokasi dan realokasi modal. Dengan aset pengelolaan sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat, Danantara diposisikan sebagai mitra investasi global untuk membiayai industrialisasi dan industri masa depan. Pengelolaannya dirancang dengan pengawasan kuat, standar tata kelola internasional, serta kepemimpinan profesional, termasuk membuka ruang bagi talenta global. Presiden menjelaskan reformasi kelembagaan juga dilakukan dengan merampingkan badan usaha milik negara, memangkas inefisiensi, dan memperkuat manajemen. Langkah ini sejalan dengan pendekatan pemerintah yang menempatkan efisiensi anggaran sebagai prioritas. Dalam 2 bulan awal pemerintahan, program efisiensi berhasil menghemat sekitar 18 miliar dolar Amerika Serikat yang kemudian dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat. Salah satu hasil konkret dari realokasi anggaran ini adalah program makan bergizi gratis. Program ini dimulai dengan ratusan dapur dan ratusan ribu penerima manfaat per hari.
Lalu berkembang pesat menjadi puluhan ribu dapur yang kini melayani hampir 60 juta anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia yang hidup sendiri. Selain memperbaiki gizi, program ini menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan puluhan ribu UMKM dan koperasi, serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Di bidang kesehatan, Presiden memaparkan kebijakan pemeriksaan kesehatan gratis tahunan bagi puluhan juta warga. Program ini dipandang sebagai investasi produktivitas karena deteksi dini penyakit dinilai lebih efisien dan mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang. Pendekatan serupa diterapkan di sektor pendidikan melalui renovasi puluhan ribu sekolah, digitalisasi ruang kelas, dan penyediaan panel interaktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran hingga ke daerah terpencil. Our social policies must expand productivity and produce growth. Today, 70 million Indonesians receive free medical checkup, and they will receive free medical checkup once a year for the rest of their lives. And this will increase to all the children and the adults of Indonesia. We are providing free medical checkup to all citizens of Indonesia. This is not a populist program. This is a rational program to save money. By detecting illness, disease at an early stage, we will save much more in the long term in treatment. This actually is a productivity improvement program. My experts say that in the long run, we will save many, many billions of US dollars. Kesempatan ini Presiden juga menyoroti upaya memutus rantai kemiskinan struktural. Pemerintah membangun sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga termiskin sekaligus menyiapkan pusat-pusat unggulan dan sekolah bagi siswa berprestasi. Di saat yang sama, pembangunan universitas baru dan kerjasama dengan kampus internasional dipercepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing secara global. Pada sektor ekonomi rakyat, Presiden menjelaskan pembangunan puluhan ribu koperasi desa lengkap dengan gudang, cold storage, minimarket, dan apotek desa guna memangkas rantai distribusi dan memperkuat posisi produsen kecil. Program serupa diterapkan di sektor kelautan melalui pengembangan kampung nelayan modern yang terbukti meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan, termasuk lewat penyediaan infrastruktur dasar seperti es dan bahan bakar. Menjawab perhatian investor global, Presiden menekankan iklim investasi tidak mungkin tumbuh tanpa kepastian hukum. Pemerintahannya, kata Presiden, secara tegas menghadapi praktik korupsi, penyalahgunaan izin, dan pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam. Jutaan hektar perkebunan dan tambang ilegal telah disita, ratusan izin dicabut, dan ribuan tambang ilegal ditutup sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan dan tata kelola ekonomi. Presiden menambahkan langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Ratusan regulasi yang menghambat keadilan dan efisiensi telah dihapus demi menciptakan birokrasi yang melayani kepentingan umum, bukan kepentingan sempit. Pendekatan ini disebut sebagai fondasi untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Di akhir pidatonya, Presiden menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang memilih perdamaian, keterbukaan ekonomi yang adil, serta kerjasama internasional berbasis saling menguntungkan. Indonesia, menurutnya, ingin menjadi mitra yang dapat dipercaya, tetangga yang baik, dan warga dunia yang bertanggung jawab, sambil terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghapus kemiskinan ekstrim.